What's the most you ever lost on a coin toss? Call it. Call it. Yes. All right. Heads then. Well done. Pertanyaan sederhana yang biasa kita bicarakan di tengah percakapan sehari-hari, tapi yang tidak dipahaminya adalah dia telah digiring ke hadapan semacam kekuatan yang tidak akan bisa dia mengerti, apalagi dia lawan. Anton Chigurh, psikopat paling akurat secara klinis dalam riset yang dilakukan oleh Leisted dan kawan-kawannya pada 400 karakter berbeda dari berbagai film. Call it. Di momen inilah, kita sebagai penonton sadar bahwa kejahatan yang ingin disampaikan dalam film No Country for Old Men bukanlah sekedar kejahatan dengan motif niat buruk atau karena trauma masa lalu. Inilah kejahatan dalam bentuk paling mengerikannya. Kejahatan yang muncul seperti prinsip dari kehidupan itu sendiri, seperti semacam gravitasi atau alur listrik. Chigurh datang seakan-akan sebagai perpanjangan dari hukum dunia yang tidak dapat kita mengerti, tapi kita jelas tahu itu ada. Anton Chigurh bukan antagonis atau villain biasa seperti kebanyakan film. Dia datang bukan untuk menyeimbangkan protagonis dari ceritanya, bukan sebagai tokoh jahat yang harus dibenci karena menghalangi protagonis dari tujuannya, atau melakukan kejahatan khusus kepada protagonis karena kebencian. Dia juga tidak mengalami karakter development sebagai tuntutan naratif biasanya. Tidak ada kejadian masa lalunya yang menjelaskan kenapa dia seperti itu. Tidak ada monolog apapun yang menjelaskan kenapa dia berperilaku seperti itu sebagai responsnya. Tapi dia adalah mekanisme kekerasan yang berjalan sendiri. Seperti kereta api dalam scene awal film ini, tak bisa dihentikan dan tak peduli siapa yang berada di lintasannya. Dan dari Chigurh kita akan belajar bagaimana sebenarnya jalan berpikir psikopat yang paling nyata, di mana kekerasan atau kehancuran muncul tidak lagi memerlukan alasan atau motif apapun. Dan di antara kekosongan moral Chigurh, keberanian Moss dan ketidakberdayaan eksistensial Sheriff Bell dari film No Country for Old Men ini, kita akan belajar mengenai absurditas, keputusasaan, dan kehendak yang film masterpiece ini coba sampaikan. Spoiler alert untuk keseluruhan film No Country for Old Men, film karya Coen Brothers, adaptasi dari novel karya Cormac McCarthy. Dari detik pertama Anton Chigurh muncul di layar sudah mengganggu bukan hanya pikiran kita, tapi juga mata. Entah mengapa rambut, perawakan, dan tubuhnya secara keseluruhan terasa seperti ada sesuatu yang tidak pas dengan dunia di sekitarnya. Coen Brothers mengatakan bahwa mereka ingin membuatnya seperti alien yang mencoba menyamar sebagai manusia. Dan ini cukup masuk akal sekaligus menjelaskan bahwa Chigurh bukanlah yang biasanya atau yang familiar dengan kita selama ini. Dia bukan penjahat biasa, bahkan bisa dibilang bukan manusia. Dia seperti sosok lain yang hadir sebagai penyusup, tidak memiliki latar belakang, tidak memiliki relasi, tidak memiliki sejarah, dan tidak memiliki emosi. Wajahnya hampir selalu netral, tidak marah, tidak puas, tidak takut. Matanya kosong seperti tidak melihat apapun. Gerak tubuhnya pun aneh. Di scene saat ia berdiri di toko bensin, kita melihatnya memakan kacang dengan gerakan lambat, seolah ia sedang mengukur tekanan dan posisi setiap butir kacang itu dengan akurasi mesin. Di scene lain kita melihatnya menjahit lukanya sendiri setelah tembak-menembak dengan Moss. Kita mungkin melihatnya seperti orang yang sudah sangat berpengalaman karena tidak ada gerutan, tidak ada ekspresi sakit yang muncul di mukanya. Semua dia lakukan dengan hening, seperti tukang yang memperbaiki komponen mesin rusak, bukan seperti orang yang kesakitan yang mencoba menjahit tubuhnya sendiri. Tubuhnya pun aneh, atau setidaknya reaksinya terhadap tubuhnya, karena walaupun dia tertembak, terluka parah, tetap saja dia tenang. Tidak ada teriakan, tidak ada permintaan tolong, tidak ada panik, tidak ada tremor. Ketidakmanusiaan yang dia miliki juga ada dari pemilihan senjatanya, captive bolt gun dan silencer shotgun. Captive bolt gun biasanya digunakan di rumah jagal untuk menyembelih ternak dengan cepat dan tanpa suara. Senjata yang jelas bukan untuk manusia, yang membuat Chigurh kelihatannya seperti memandang manusia sebagai sapi atau kambing yang siap untuk disembelih. Silencer shotgunnya juga memperkuat metafora ini. Tidak ada letusan dramatis, dentuman emosi, suara keras dari senjata api yang menurut orang-orang keren dari film action. Hanya suara letupan kecil seperti mesin yang menghembuskan nafas.
Coen Brothers juga bermain-main dengan suara untuk menciptakan atmosfer karakter ini. Dalam scene awal ketika pembunuhan pertamanya kita lihat di kantor polisi, kita mendengar suara kereta api yang lewat di latar belakang, semacam metafora bahwa mungkin saja Chiguru juga seperti kereta api yang bergerak dengan cepat, tidak bisa dibelokkan, dan membawa kehancuran kepada siapapun yang berada di lintasannya. Di scene lain saat ia menggunakan captive bolt gun-nya, kita mendengar suara hembusan udara, seakan-akan seperti nafas terakhir dunia sebelum seseorang mati. Semua ini menjadikan Anton Chigurh menyeramkan bahkan secara estetis, tidak hanya secara moral. Ia mengganggu karena tubuhnya, suaranya, dan alat-alat yang ia gunakan melanggar batas yang kita asumsikan sebagai normal. Chigurh adalah penjahat yang tidak tampak seperti penjahat. Ia tidak mendongak dengan amarah, tidak berbicara soal dendam, dan tidak menciptakan ledakan besar. Dia datang, menilai, membunuh, dan pergi. Dan dalam keheningan itulah, dia menjadi simbol dari salah satu hal yang paling kita takuti, bahwa dunia bisa menghancurkan kita tanpa amarah, tanpa alasan, dan tanpa suara. Kalau bisa digambarkan dengan puitis, Chigurh ibarat kekosongan yang bergerak, entah bagaimanapun cara kita mengartikannya. Dia bukan sosok jahat dalam pengertian kita sehari-hari, karena sepanjang film kita dapat melihatnya tidak mencintai kekacauan, tidak haus darah, tidak meledak-ledak karena emosi. Tidak ada masa lalunya yang bisa kita pelajari untuk mempelajari perilakunya. Tidak ada latar belakang psikologis yang menjelaskan siapa yang pernah menyakitinya, situasi apa yang pernah dihadapi, dan bahkan kita tidak punya identitas yang bisa kita kaitkan dengan dunia sosial manapun. Bahkan nama Chigurh sebagai nama belakang itu tidak mengacu pada suku, negara, atau garis keturunan manapun. Dalam novel, bahkan sang penulis, Cormac McCarthy, menyatakan bahwa ia memilih nama itu karena ia hanya suka bunyinya, bukan karena memang ada inspirasi dari dunia nyata. Dengan kata lain, Anton Chigurh tidak berasal dari dunia ini. Ia datang entah dari mana dan bergerak entah kemana. Dia semacam entitas yang asing, tidak hanya secara moral, bahkan secara ontologis. Dan ini tidak berlebihan. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, pada tahun 2013, seorang psikiater forensik Samuel Lested dan kawan-kawannya melakukan studi yang sangat unik. Ia dan timnya menganalisis lebih dari 400 karakter film untuk menilai representasi psikopat dalam budaya populer. Dari ratusan penjahat ikonik, dari Joker hingga Hannibal Lecter, namanya justru muncul sebagai psikopat paling akurat secara klinis, Anton Chigurh. Chigurh dijelaskan adalah yang paling menakutkan dalam klasifikasi psikologis, di mana dia adalah psikopat primer idiopatik, yang berarti psikopatinya tidak muncul karena kekerasan masa lalu atau trauma, tapi muncul tanpa sebab. Tidak ada luka batin yang membuatnya bengkok, tidak ada dosa warisan yang menciptakan motif baginya. Chigurh tidak mengalami disfungsi moral karena kerusakan, tapi justru sesederhana dia tidak memiliki fungsi moral sejak awal. Nah, kalau kita berpikir mengenai orang yang tidak memiliki moral, kita biasanya memikirkan orang yang kacau, berapi-api, dan penuh emosi seperti yang sudah dijelaskan di awal. Orang-orang yang tidak punya aturan, tidak punya prinsip, atau kepercayaan apapun. Tapi Chigurh justru sebaliknya, dan itu yang membuatnya menakutkan. Chigurh justru punya prinsip, dan dia mematuhinya dengan disiplin fanatik. Sebagaimana seseorang dengan kepercayaan besar bahwa melakukan kejahatan yang dilakukan adalah kebaikan suci. Kode yang dimiliki Chigurh tidak seperti yang kita lihat di kode kesatria, di mana dia menjaga keadilan dan melindungi yang lemah, atau seperti hukum jalanan di mana para preman memiliki norma mereka sendiri untuk saling menghormati satu sama lain. Kode yang dimiliki Chigurh itu dingin, semacam sistem internal matematis dan logis dan terlepas dari empati manusia. Dalam pikiran Chigurh, dunia tidak berjalan berdasarkan nilai baik buruk, adil tidak adil. Dunia berjalan berdasarkan keteraturan dingin tanpa perasaan, seperti gravitasi, matematika, atau probabilitas. Yang ia sebut hukum bisa dianalogikan seperti jika sesuatu dilempar ke atas, ia akan jatuh, tidak peduli apakah itu batu atau bayi. Jika seseorang membuat pilihan, maka konsekuensi akan menyusul, entah pantas atau tidak. Chigurh tidak percaya pada belas kasihan karena bagi hukum-hukum ini, belas kasihan adalah penyimpangan. Dunia hanya berjalan apa adanya, dan manusia harus menerima itu tanpa protes. Hukum itu tidak tertulis dalam kitab manapun dan tidak dimaksudkan untuk menjamin keadilan. Artinya, Chigurh tidak mengambil hukum ini dari kitab-kitab, dari konstitusi, atau dari filsafat moral manapun. Ini bukan tentang etika normatif. Hukum itu hidup di kepalanya, atau mungkin ia merasa hukum itu berasal dari dunia itu sendiri, dari takdir, entropi, atau ketidakterhindaran. Jadinya, menurut Chigurh, hukum ini adalah semacam algoritma eksistensial. Ketika seseorang melanggar hukum itu, atau ketika koin menunjukkan kepala bukan ekor, maka ia harus dibunuh.
Tidak ada pertimbangan moral, tidak ada perasaan, hanya logika dingin dari struktur. Bagi Sigurd, free will atau kehendak bebas mungkin adalah ilusi. Kita hanya pelaku dalam drama besar yang sudah ditulis sebelumnya, dan ia adalah eksekutor dari skrip itu. Itulah mengapa dia tidak membunuh sekadar karena dia ingin, tapi memang karena ia harus. Ketika bertemu dengan Carson Wells, pemburu bayaran lain yang mencoba menawar dan membenarkan tindakannya karena prinsip profesional yang ia ikuti, Sigurd menyinggung bahwa semua aturan yang ia jalani justru membawanya ke titik ini, di ambang kematian. Kalau aturan hidupmu tidak melindungimu, tidak memberimu makna, dan akhirnya hanya menyeretmu ke jurang yang sama dengan semua orang lain, apa gunanya aturan itu? Sigurd menolak ilusi bahwa aturan moral profesional sosial punya daya mutlak untuk menjamin hasil. Karena sepanjang kita menonton film, itu jelas benar. Dan nantinya setelah membunuh Carson Wells, Sigurd masuk ke dalam kantor milik bos kartel yang awalnya mempekerjakannya. Di sana ia menemui seorang akuntan, pria berpakaian rapi yang hanya menjalankan fungsi administratif di sana. Akuntan ini tidak tahu harus berbuat apa, dan dengan wajah panik ia bertanya, I see. Are you going to shoot me? Do you see me? Dialog ini menunjukkan bahwa Anton tidak berbicara sebagai pribadi yang sedang marah, tapi sebagai eksekutor sistem. Ia menilai apakah seseorang masih punya fungsi atau tidak, kemudian ia melanjutkan. You pick the one right tool. Dalam konteks literal, kalimat ini bisa merujuk pada efisiensi kerja. Dalam kota alat, ada banyak perkakas, tapi hanya satu yang paling tepat untuk menyelesaikan tugas. Tapi dalam logika Anton, kalimat ini menjadi metafora untuk hidup itu sendiri. Orang-orang hanyalah alat, dan hidup adalah sistem yang menuntut efisiensi. Jika kamu menjadi alat yang salah, gagal, takut, atau tidak kompeten, maka kamu sudah tidak relevan bagi sistem. Maka dari itu, ketika Carson Wells gagal menjalankan tugasnya, ia dibunuh. Ketika dua pria dalam transaksi gagal mengelola situasi, mereka dibunuh. Ketika akuntan ini mulai menjadi beban atau risiko, maka hidupnya pun dalam bahaya. Bukan karena Sigurd benci mereka, tapi karena mereka melanggar logika sistem, dan Sigurd tidak memberi ruang untuk kesalahan. Dalam pikirannya, kesalahan bukan masalah manusiawi, tapi cacat struktural. Yang membuat adegan ini menusuk adalah, seperti yang sudah diulang-ulang dalam video ini, tidak ada emosi. Sigurd tidak marah, dia tidak bersenang-senang, dia tidak sedang main-main, dia hanya mengeksekusi. Dia yakin bahwa semua orang harus menjadi alat yang tepat. Jika kamu berfungsi, kamu hidup. Jika kamu gagal berfungsi, kamu mati. Itu saja. Ini mirip dengan bagaimana kita membuang pisau tumpul, baterai rusak, atau mesin tua. Tidak ada dendam di sana, tidak ada juga air mata yang mengalir karenanya. Dalam dunia Sigurd, nilai manusia hanya sejauh mereka berguna secara sistemik. Ini juga membongkar kesalahpahaman awal kita ketika menonton yang merasa bahwa dia mengejar uang. Tidak sama sekali. Dalam novelnya, dia bahkan mengembalikan uang $2 juta itu kepada atasannya. Dan dia tidak pernah sekalipun terlihat untuk mencoba menyimpan atau menyelamatkan uang itu untuk dirinya sendiri. Sangat aneh memang memikirkan bagaimana seseorang sangat yakin bahwa dirinya sendiri adalah seorang algojo yang melakukan ritualnya dalam kepercayaan yang ia percayai. Dia benar-benar percaya bahwa yang ia lakukan itu sekedar menjalankan tugasnya. Tapi kepercayaannya sangat aneh. Dan kenapa dia terpikir untuk bisa mengambil peran itu pun sangat aneh. Dia tidak menyukai kematian, tetapi ia percaya bahwa kematian adalah bagian dari sistem. Dan selama sistem itu berjalan, maka kematian harus ditegakkan. Sigurd berjalan-jalan sepanjang film melakukan tugasnya tanpa beban karena tidak ada yang dia cintai. Dia menilai kesesuaian seseorang dalam sistemnya tanpa ragu karena tidak ada apapun yang ia takuti. Dia membunuh tanpa penyesalan karena menurutnya tidak ada satupun yang hidup yang ia anggap bernilai, bahkan kehidupannya sendiri. Dan itu juga mungkin membantunya untuk bisa beroperasi dengan lebih efektif. Karena dengan seperti itu, dia seperti tidak memiliki ego apapun, baik dalam pengertian Nietzschean maupun psikoanalitik. Dia tidak mengenal apa itu diri, jadi dirinya sendiri pun dia anggap sebagai ketiadaan. Tidak ada subjektivitas dalam sistem dunia yang ia pandang, dan ini membuatnya secara efektif menjadi alat dari dunia. Dunia yang ia percayai, dunia yang benar-benar tidak memiliki keadilan, entah dari manapun kita melihatnya. Ini jugalah yang membuatnya sangat menyeramkan, karena ia sangat taat terhadap apa yang ia percayai. Bayangkan ketaatan kepada Tuhan, hukum negara, atau etika moral, tapi tanpa esensi. Jadi, ia taat pada ketiadaan, atau sesuatu yang mungkin tidak bisa diberi nama.
Ketika ada fondasi dari sesuatu yang bisa ditaati, itu bisa saja hancur ketika fondasi itu sendiri sudah tidak bisa menahan beban di atasnya. Tapi ketika fondasi itu sendiri tidak ada, dia tidak akan pernah hancur. Dan menurut Shigur, itu adalah prinsip keberlangsungan alam semesta yang tidak peduli pada manusia, makhluk hidup, atau apapun. Di tengah dunia yang ia percaya penuh dengan kekacauan, Shigur menempatkan dirinya sebagai agen dari sistem yang ia klaim lebih tinggi dari dirinya. Dalam ritualnya, ia menanggalkan tanggung jawab dan menggantinya dengan koin. Secara simbolik, membuatnya menjadi perangkap penentu nasib, semacam alat penghakiman metafisik, tempat di mana nasib ditimbang dan keputusan eksekusi dijatuhkan. Tidak seperti hakim yang menimbang benar salah seseorang berdasarkan hukum, seperti pemimpin agama yang menimbangnya berdasarkan kitab suci, atau bahkan seperti penjahat yang menimbangnya dari kebencian. Shigur tidak memiliki itu semua. Dalam pandangannya, dunia bekerja sepenuhnya acak, jadi koin adalah alat yang cocok untuk menentukan apakah seseorang layak hidup atau mati. Karena koin di konteks ini jadi semacam bentuk ketundukan terhadap mekanika dunia. Dikarenakan koin tidak pernah memiliki motif, karena motif, menurut Shigur, tidak lebih hanyalah kebohongan manusia yang kadang dihiasi dengan bagus agar lebih mudah diterima oleh banyak orang. Scene di pom bensin adalah scene paling ikonik dari Shigur, karena disinilah kita baru melihat dengan benar-benar bagaimana logikanya bekerja. You've been putting it up your whole life, you just didn't know it. Ketika ia berkata bahwa koin telah menempuh perjalanan 22 tahun untuk sampai pada saat itu, ia sedang menunjukkan bahwa takdir bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ia adalah hasil dari rantai keputusan kecil yang tak disadari, dari kebetulan yang menumbuh. Dalam tafsir ini, Shigur adalah wajah dari determinisme, wajah tanpa ekspresi, tanpa dendam, tanpa tujuan pribadi. Ia adalah representasi dari struktur semesta yang acak, namun tetap berjalan, mekanik, brutal, dan tidak bisa dinegosiasikan. Hukum dunia yang ia anut terbukti impersonal dan brutal, tetapi juga acak, tidak berpihak kepada siapapun, termasuk utusannya sendiri, atau yang merasa utusannya, Shigur sendiri. Dunia tak dapat diadili, dia berlangsung saja menerpa sahabat maupun algojo dengan ketidakpedulian yang sama. Sebagaimana dunia melihat manusia, makhluk hidup, atau apapun yang kita anggap berharga seperti tidak ada artinya sama sekali. Seperti itulah bagaimana kita selama ini sebenarnya telah melempar koin dan membiarkan kekacauan, membiarkan probabilitas, membiarkan takdir non-deterministik menentukan bagaimana nasib kita. Inilah pandangan Shigur terhadap semuanya. Manusia hanya terlalu bodoh dan sombong untuk mengakuinya. Memainkan koin adalah menanggalkan seluruh ilusi tentang kendali manusia dan percobaannya untuk memberikan makna. Dan Shigur dalam cerita ini sebenarnya bukan hukum nihilis itu sendiri, tapi justru mediator, penjaga pintu antara dunia manusia dan kekacauan alam semesta. Karena di matanya, hukum itu selalu ada di alam semesta dan dia cuma seseorang yang menyampaikan dan melakukannya ke manusia lainnya. Anton Shigur adalah bentuk ekstrim tapi mungkin ada di dunia nyata tentang bagaimana manusia bisa terbentuk dari kekosongan nilai, sejenis entitas pasca moral yang berarti tidak dalam kerangka moral baik buruk, benar salah, tidak juga tidak bermoral atau melawan moral, tapi di luar moral itu sendiri yang beroperasi bukan karena keinginan pribadi, tapi karena keyakinan akan prinsip yang tidak dapat dijelaskan dengan moral manusia biasa. Dan inilah yang dihadapi oleh Sheriff Ed Tombell sebagai Old Man atau pria tua dalam cerita mengenai No Country for Old Men ini. Tidak ada negara untuk orang tua. Beberapa dari kita, mungkin untuk pertama kali menonton film ini, melihat bahwa ini sekedar kisah tentang kejar-mengejar kriminal atau adu cerdas antara pemburu dan buruan. Tapi justru di balik kesunyian film ini dengan pandangan gurun demi gurun yang panas, ada alegori eksistensial tentang dunia yang sudah kehilangan pusat moralnya. Dunia di mana Anton Shigur ada, dan Sheriff Ed Tombell yang sudah tua dan hanya mengerti mengenai baik dan jahat sebagai sesuatu yang berlawanan, sesuatu yang jelas berbeda. Dia tidak mengerti lagi. Dan kita yang melihat Moss sebagai tokoh utama yang berani dan harusnya diselamatkan oleh plot, tapi tidak juga. Tidak ada yang jelas dalam dunia yang tidak jelas. No Country yang ada dalam judul film ini sebenarnya merujuk pada gambaran bukan hanya negara, tapi keseluruhan dunia. Dunia di mana tidak ada makna yang pasti, semuanya hanyalah absurditas dan keheningan. Ini dapat kita lihat dengan jelas dari penolakan terhadap struktur konvensional dalam cara film ini atau novel ini menyusun narasinya. Biasanya dalam film selalu memiliki pola naratif Aristotelian dalam bukunya Poetics atau pola Hollywood klasik, di mana selalu ada 3 babak dalam cerita.
Dimulai dengan konflik, dilanjut dengan klimaks, dan ditutup dengan resolusi. Biasanya, protagonis menghadapi antagonis dalam sebuah konfrontasi terakhir, dan penonton dibayar dengan duel besar atau titik puncak dramatis. Di No Country for Old Men, itu tidak terjadi. Moss, tokoh yang kita kira protagonis, mati off-screen. Tidak diperlihatkan sama sekali kepada kita sebagai penonton tanpa pertemuan heroik dengan Sigurd. Tidak ada klimaks pertempuran, yang ada justru kekosongan. Ketika kita mencoba memahami karakter Moss pun, kita merasa ada sesuatu yang janggal. Llewellyn Moss percaya etos manusia biasa. Dia percaya dengan keberanian, kecerdikan, dan cinta pada keluarga cukup untuk bertahan di dunia manapun. Di perjalanannya, seolah-olah dia yakin bahwa kejahatan bisa dikalahkan jika kita bermain cukup cerdas, menyembunyikan jejak, menyusun rencana, dan pantang menyerah. Hal-hal yang biasa dilakukan oleh tokoh utama. Tapi, justru ketika dia mendengarkan suara hatinya yang baik, saat pertama kali dia mendapatkan uang itu dan menemukan pria sekarat yang kehausan, percobaannya untuk menolong orang itu justru yang membuka jalan malapetaka baginya dengan terlihat oleh Sigurd. Kalau saja dia diam dan tidak mencoba menyelamatkan orang lain, dia pasti selamat, atau setidaknya tidak semudah itu untuk ditemukan. Padahal kalau kita melihat ceritanya, dia membutuhkan uang itu agar bisa memberi kehidupan yang lebih baik pada istrinya. Yang membuat pencuriannya sebenarnya tidak sepenuhnya karena keserakahan, tapi juga ada cinta di dalamnya. Tapi justru karena itu, dia dan bahkan keluarganya terjerat dalam tragedi. Resolusi moral di film ini pun tidak ada. Biasanya ketika kita menonton, kita selalu memikirkan pesan moralnya apa. Di film ini, tidak ada. Sigurd tetap hidup, bahkan setelah kecelakaan mobil dan berjalan pergi. Sheriff Bell pensiun, kelelahan menghadapi dunia baru yang penuh kekerasan. Tidak ada pelajaran sederhana, hanya absurditas bahwa hidup memang tidak punya kisah yang rapi. Dan yang paling mengganggu sebenarnya tidak ada musik atau skor di film ini. Tidak ada yang menuntun emosi kita ketika menonton. Apakah kita harus merasa tegang, sedih, menggebu-gebu? Tidak ada. Semuanya dingin, kosong, sama seperti apa yang terjadi di dunia nyata. Tidak ada orkestrasi dramatis dalam kehidupan. Yang ada cuma kekacauan, ketidakadilan, kematian yang datang begitu saja. Sheriff Bell yang seharusnya menjadi detektif klasik yang menangkap si pembunuh, tidak pernah berjumpa langsung dengan Sigurd. Tidak ada konfrontasi, tidak ada penebusan, tidak ada kemenangan. Yang kita dapat justru hanya mimpinya tentang ayahnya yang membawa api dalam gelap. Dan itu tidak dijelaskan sama sekali apa maksudnya. Sepanjang film, ia berusaha memahami gelombang kekerasan anyar yang terasa lebih kejam ketimbang masa lalu. Dia ingin memulihkan ketertiban lama. Dia yakin bahwa negaranya atau dunianya dulu lebih aman dan damai dari ini. Tapi perlahan sadar bahwa misinya sebenarnya mustahil. Pada akhirnya, ia pensiun sebelum ia menembakkan peluru apapun ke Sigurd. Sigurd memaksa kita untuk menerima kemungkinan bahwa memang kejahatan bisa muncul kapan saja dan di mana saja. Sebuah hukum alam yang di mata Sigurd dipresentasikan dengan koin karena benar-benar tidak memiliki hati dan hanya acak. Akan jatuh sebagaimana ia akan jatuh tanpa memikirkan apakah itu baik atau buruk. Namun di akhir film, Carla Jean, istrinya Llewellyn Moss, tidak mau melakukan lemparan koin ini. Dia tidak mau mengatakan apakah ia memilih kepala atau ekor. Sigurd sebelumnya berjanji kepada Moss bahwa jika Moss tidak menyerahkan diri, konsekuensinya tidak hanya akan datang padanya, tapi juga orang-orang terdekatnya. Karena walaupun Moss terbunuh bukan oleh Sigurd, tapi oleh kartel Meksiko, Sigurd tetap harus datang. Karena menurut kode kehormatan nihilistiknya, janji tetap harus ditepati. Carla Jean menolak apa yang Sigurd mau. Dia tidak takut, tidak ada nada memohon, meminta atau apapun. Meskipun dia jelas tahu bahwa orang yang berada di depannya adalah yang selama ini mengejar suaminya. Dan bisa saja membunuhnya pada saat itu juga. Dia hanya berkata, Call it. The coin don't have no say. It's just you. Dan ini secara efektif menghancurkan cara pandang Sigurd secara keseluruhan. Selama ini yang Sigurd anggap sebagai hukum moral yang ada di dunia, yang dia anggap dirinya sebagai agen atau fasilitator dari hukum ini, semuanya hancur. Karena dengan ini, yang dilakukan selama ini dalam membunuh orang lain, jelas hanyalah legitimasi moral agar dia tidak merasa bersalah. Semuanya yang dia lakukan adalah keputusannya sendiri, bukan koin, bukan sistem, bukan hukum. Dia memilih untuk melakukan itu. Koin jelas menjadi semacam alat pembingkaian tanggung jawabnya. Karena pada akhirnya tetap dialah yang memberikan koin dan memaksa orang lain untuk memilih kepala atau ekor dari koin. Pemikirannya bahwa dia dan koin itu telah menempuh perjalanan 22 tahun di pom bensin sebelumnya, seolah-olah dia adalah perpanjangan dari logika kosmik,
ternyata semuanya hanyalah rasionalisasi ekstrim darinya sendiri. Kalau kita menerima argumen Carl Jin, maka dunia No Country for Old Men sebenarnya bukan dunia yang penuh kekacauan dan kekejaman, karena semuanya hanyalah konstruksi psikis dari Sigurd, semacam topeng filosofis untuk menutupi kenyataan bahwa dialah subjek yang bertanggung jawab, yang berarti dunianya seharusnya tidak kacau. Namun itu tidak berarti dunia yang dia gambarkan sepenuhnya berada di luar dan yang dia lakukan cuma menafsirkan. Bukan berarti negara yang direpresentasikan oleh Sigurd tidak benar-benar sesungguhnya ada. Karena walaupun tidak ditunjukkan secara eksplisit, kita tahu bahwa Carl Jin tetap dibunuh. Dari cara Sigurd memeriksa sol sepatunya, memastikan tidak ada darah yang menempel. Walaupun pada akhirnya, meski mukanya tetap datar, terasa ada sedikit perbedaan dari Sigurd. Dan pada akhirnya, dia mengalami kecelakaan mobil yang menunjukkan bahwa walaupun dia bukan agen kekacauan, bukan perpanjangan tangan dari kekacauan dari dunia No Country for Old Men, dunia itu tetap ada, tetap kacau, karena memang kecelakaan bisa menimpa siapa saja, di mana saja, dan begitu pula dengan dampak kekacauannya. Sigurd selamat walaupun berdarah dan pincang. Dia membeli kemeja dari salah satu remaja bersepeda yang melihatnya kecelakaan. Dia membalut lukanya dengan kemeja dan pergi. Remaja itu tidak mencoba bertanya dia siapa. Dan di mata Sigurd, ketika manusia berfungsi, mereka selamat. Begitu juga dengan para remaja itu. Mungkin memang tidak ada perbedaan praktis antara kekacauan objektif dan kehendak Sigurd. Tapi kalau manusia bisa menciptakan aturan sekejam itu di dalam pikirannya sendiri dan hidup berdasarkan aturan itu, sebenarnya tidak peduli apakah chaos itu ada atau tidak. Tidak peduli apakah itu cuma interpretasi atau benar-benar nyata secara objektif. Fakta bahwa ada seseorang seperti Sigurd sudah cukup untuk menyatakan bahwa tidak ada negara untuk orang tua. No Country for Old Men. Film ini berakhir dengan Sheriff Bell, tokoh utama sesungguhnya, orang tua yang dimaksud di dalam judul, yang menceritakan mengenai mimpinya. Ada dua mimpi yang dialami. Dua-duanya dia bertemu dengan ayahnya yang 20 tahun lebih muda karena ayahnya meninggal sebelum setua dirinya, yang menegaskan bahwa Old Man sesungguhnya dalam cerita bukan ayahnya tapi dirinya. Di mimpi pertama mimpinya samar, dan yang dia ingat dia bertemu dengan ayahnya yang memberinya uang, tapi dia kehilangan uang itu entah kenapa. Uang itu bisa saja disimbolisasikan sebagai modal hidup yang diberikan generasi sebelumnya. Kalau kita mengingat di scene awal film ini, Bell mengatakan bahwa dia merindukan cerita dari Sheriff dulu yang tidak harus membawa senjata. Jelas bahwa dia rindu dengan dunia yang bisa dimengerti, dunia yang tidak sekejam yang sedang dia hidupi sekarang. Kehilangan modal hidup itu mungkin saja adalah kehilangan pegangan terhadap pandangannya terhadap dunia yang selama ini ia yakini tidak ada baik dan jahat. Moss yang mungkin dia anggap baik karena dikejar oleh Sigurd yang jelas jahat saja adalah pencuri. Dan Sigurd seperti yang dijelaskan tidak jelas moralitasnya. Dunia tidak seindah dan semudah itu untuk dipahami dengan hitam dan putih, dengan baik dan jahat, dengan adil dan tidak adil. Dan dunia itu jelas penuh dengan kekejaman dan keacakan, seperti yang kita lihat sepanjang film. It was cold, and there was snow on the ground. He rode past me and kept on going. Never said nothing going by, just rode on past. Mimpi keduanya, dia dan ayahnya seolah-olah ada di masa lalu, di mana mereka berdua naik kuda dan ayahnya dari belakang melewatinya dengan membawa tanduk berisi api dengan warna bulan. Dengan latar gunung bersalju dan Bell dengan selimut menegaskan kondisi dunia yang dingin, sunyi dan penuh kegelapan. Api yang dibawa ayahnya jelas adalah simbol kuno, Prometheus, keberlangsungan hidup, bimbingan, harapan, pengetahuan, kebijaksanaan. Tanduk yang membawa api itu mungkin menggambarkan pandangan kuno, pandangan tradisional, pandangan mengenai perbedaan yang baik dan jahat yang jelas. Tapi api yang biasanya hangat, terang, merah justru berwarna seperti warna bulan, yang berarti tidak terang tapi penuh ketidakpastian. Ayahnya pergi mendahulunya untuk pergi membuat api di tengah dingin dan gelapnya dunia yang tidak bisa dimengerti ini. Meneruskan perjalanan, seakan-akan dia mensimbolisasikan dirinya sebagai generasi sebelumnya yang mendahului menyalakan api kecil dalam kegelapan sejarah dan menuntut generasi selanjutnya untuk mengikutinya. I knew that whenever I got there, he'd be there. Bell percaya bahwa dunia ini mungkin tidak bisa dipahami, baik dengan moralitas ataupun hukum negara. Tapi dia tahu bahwa dia bisa sedikit melihat dalam kegelapan dunia ini dengan api yang dibawa ayahnya. Dia tahu bahwa kapanpun dia akan sampai di tempat di mana api dan ayahnya ada, ayahnya pasti ada di sana. Kegelapan dunia tidak akan hilang, tetapi selalu ada yang percaya bahwa kepercayaan kecil bisa membuat semuanya bisa dijalani, dan yang kita lakukan adalah mengikutinya. Then I woke up.
Dan disinilah tragedi dari semuanya. Semua harapan pengertian terhadap dunia, sedikit kehangatan terhadap dunia yang dingin dan gelap, hanyalah dalam mimpi. Di dunia nyata tetap saja penuh kekerasan, absurditas, dan kekacauan, dan kita tidak akan pernah mengerti. Cut to black yang terjadi tepat setelah scene ini menegaskan itu. Tiba-tiba filmnya berhenti tanpa penjelasan apapun. Dunia memang gelap dan mungkin tidak akan pernah bisa kita mengerti, terutama jika kita adalah old man, orang tua seperti Belle. Orang tua yang percaya bahwa ada perbedaan dari yang baik dan yang jahat, yang adil dan yang tidak adil, dan tidak ada negara untuk orang tua. No country for old men. Terima kasih.